Salam sejahtera bagi kita pada siang hari ini. Untuk doa pembukaan, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Jiwa dengan hormat. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu segala sesuatu apa yang terjadi. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Dan kami bersyukur karena pihak peranak boleh sampai tiba, tidak ada kekurangan suatu apapun. Dan apapun yang mereka bawa untuk kami sambut, biarlah mereka melakukan itu. Dasar kehidupan kami adalah firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Lewat firman pengajaran mempelai Alkitab, Dia itulah yang mempersatukan, mempersekutukan kami. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Besar Bapak sih mengucapkan selamat datang kepada para hamba-hamba Tuhan PPT Karongan Hulu. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh umat Tuhan, jemaat Gereja Penyebaran Injil BK3, dan kepada seluruh para tamu undangan kami. Kami menyambut hangat kedatangan keluarga besar Bapak Simanjuntak dalam acara pelamaran putri tercinta dari keluarga Bapak Regi Sidabutar. Kami persilakan untuk masuk dan mengambil tempat yang sudah disediakan. Selamat datang Bapak Ibu keluarga besar. Kami persilakan untuk kaum bapak, jemaat supaya masuk ke sini semua, kaum bapak. Selamat datang kepada seluruh hamba-hamba Tuhan. Selamat datang kepada seluruh umat Tuhan. Shalom. Haleluya. Haleluya. Dan kepada para tamu undangan kami ucapkan selamat datang. Terima kasih Bapak, Ibu sudah berkenan meluangkan Simanjuntak, di mana adalah putra ke-6 dari Bapak Taruli Simanjuntak. Bersama pasangannya Jessica Sidabutar, putri pertama dari pasangan Bapak Regi Sidabutar dan Ibu Nurhaini Boru Pamdiana. Baiklah saudaraku, saya akan membacakan tata acara kita pada hari ini. Yang pertama, sambutan kedatangan pihak keluarga. Yang kedua, acara ibadah. Yang ketiga, penyampaian maksud dan tujuan kedatangan keluarga pria. Yang keempat, penyampaian jawaban dari keluarga wanita. Yang kelima, wanita dihadirkan. Yang keenam, pihak pria mengutarakan niat baiknya kepada pihak wanita. Yang ketujuh, pihak wanita menjawab pertanyaan pria. Yang kedelapan, penyematan cincin. Yang kesembilan, penyerahan ucapan syukur. Yang kesepuluh, perkenalan antara keluarga pria dan keluarga wanita. Yang ke-11, ucapan terima kasih dari keluarga Simanjuntak dan keluarga Sidabutar. Yang ke-12, penutup. Yang ke-13, sesi foto. Yang ke-14, ramah tamah. Yang ke-15 adalah diskusi keluarga. Demikian saudaraku, tata acara kita pada pernah terlintas dalam hati kami, tidak pernah terpikirkan Engkau sediakan bagi kami hari ini. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang maha kasih. Khususnya Tuhan, Engkau menolong kami hari ini, di mana acara demi acara nanti akan kami lakukan di tempat ini. Sebelum kami melaksanakannya, lebih dulu kami Tuhan perlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami tetap terfokus di jalannya Tuhan. Dari awal sampai selesai, nama Tuhan ditinggikan, nama Yesus dipermuliakan, hati kami diberkati Tuhan. Tempat benih firman-Mu ditaburkan hari ini, khususnya hamba-Mu, kuduskan urapi, Tuhan memberikan kuasa dan otoritas-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu
supaya hamba-Mu jangan mencuri kemuliaan-Mu ya Bapa. Bagimulah segala pujian dan hormat hari ini sampai selama-lamanya. Berfirmanlah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerimanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Selamat datang kepada keluarga besar Simanjuntak ya, yang sudah jauh-jauh datang ke tempat ini, dan selamat datang juga kepada keluarga besar Amang Sudah Putar. Terlebih rekan-rekan hamba Tuhan, boleh kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Nyata besar bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup umat-umatnya, khususnya di dalam keluarga Amang Sudah Putar. Ya, dan saya sampaikan dulu sedikit pengalaman saya mengenai si Samuel ya. Saya dengan gembala ini pernah menangis mengenai juluhnya si Jessica. Nah, ketika kami menyerahkan hidup si Jessica supaya Tuhan mengirimkan juluh yang sepadan, banyak yang menaksir si Jessica. Ya, sangat luar biasa. Kami terheran-heran. Jadi saya bilang sama gembala ini, inilah tantangan kalau itu Tuhan. Ya, ada tantangannya, kan membuat iman kita itu goyah. Ya, ternyata kami juga tetap meneguhkan keluarga yang Sudah Putar. Kalau kita ikut Tuhan, memang benar-benar Tuhan akan campur tangan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Malah bangsa Israel dikatakan, kita ini sebagai bangsa Israel hanya tinggal diam saja kadang. Tuhan yang berperang. Seperti itu. Jadi tidak kebetulan ini Samuel kehadiranmu di sini. Tidak kebetulan. Memang itu semua sudah direncanakan Tuhan. Nanti panjang lebar ya. Masuk dulu kita ke Yakobus dulu, kita lihat dulu Yakobus 4 ayat 13 ya. Saya bacakan. Jangan melupakan Tuhan dalam berencana. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota kamu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti buah yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Jadi yang saya dapat dari sini, saudaraku, saya sampaikan kepada kita. Ini kan ada acara pemenangan namanya. Jadi jangan kita terjebak. Ya, makanya kita anak-anak Tuhan diutamakan dulu beribadah, memuji nama Tuhan. Cari dahulu kerajaan surga dan kebenaran, baru semua itu akan ditambahkan kepada kita. Makanya hari ini kita jangan kita dulu melupakan Tuhan. Makanya kita berbeda dengan dunia ini. Ya, kalau dunia ini, saudara, yang saya perhatikan di daerah kami ini bukan seperti ini, bukan. Ya, berbeda, sangat jauh. Jadi kalau kita sadar hari ini hidup kita ini sama seperti buah. Jika Tuhan memberikan kita boleh bertemu antara keluarga Simanjuntak dengan keluarga Sudah Putar dan kita semua, ini semua harus kita syukuri lah. Ya, boleh ada pertemuan ini tidak pernah terpikirkan ini, tidak pernah terlintas di dalam hati. Maka kita sebelum acara nanti kita dengarkan dulu firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Karena saya perhatikan setiap ada acara seperti ini dan yang sudah kita lakukan beberapa kali, tentu ada pesta nanti, ya kan? Sekarang ini juga sudah berpesta ini. Ini masih pesta yang kecil. Nanti pesta yang besarnya nanti akan datang. Terjadi nanti. Seperti apa yang harus kita ini harus dengan kemurnian dan kebenaran. Artinya kita ini selalu dipimpin oleh Tuhan.
Mana yang harus kita tinggikan, baru nanti pesta yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kita berbeda dengan dunia ini. Makanya katakan tidak serupa dengan dunia ini. Artinya tidak selalu masa-masa orang serupa. Jadi dan selalu berbeda dengan dunia. Jadi ke depannya saudara, kenapa kita ini harus berpesta dengan kemudian? Karena di ayat 7 kita akan dulu, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab yang lama itu harus kita buang. Makanya kita kalau berpesta nanti, entah tanggal berapa nanti kita tentukan nanti, baik dari Simal Juntak dengan sidang putar nanti, pesta kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi jangan ada lagi ragi yang lama. Kenapa jangan ada ragi yang lama? Kalau kita belajar dari kitab bilangan 6, masuk dulu kita sebentar ya. Jadi kita ini biarlah firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita kenapa kita harus berpesta dengan kemurnian dan kebenaran. Jadi kalau dunia ini berpesta berbeda. Jadi apa yang dikatakan Tuhan itu yang harus kita lakukan. Jangan kita tambah, jangan kita kurangi. Amin. Ya. Jadi yang dikatakan Tuhan di Bilangan 6 ayat 12 ayat 22 begini ya. Kita biar mengerti kenapa kita mulai dengan kebenaran firman Tuhan. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jadi yang sebenarnya kalau kita berpesta nanti ke depannya, kalau rencana ini kita serahkan kepada Tuhan, terjadi pemberkatan seperti ini. Makanya tidak serupa dengan dunia ini. Ya, baru masuk, saya lihat di samping rumah kami kemarin, baru masuk aja dia diambillah beras. Horas. Apa hubungannya beras dengan horas, dengan keselamatan? Maka kita ini diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi setelah sampai ke rumah saudaraku, diadakan pesta lagi, diberkati lagi dengan ulos. Berarti berkat yang dari Tuhan itu dibatalkan. Berarti berkat yang dibawa dari gereja itu tidak ada lagi. Kenapa? Ulos ini lebih tinggi daripada firman dibuat mereka. Tapi anak-anak Tuhan berubahlah oleh pembaharuan budi. Kita ini berubah. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya perhatikan, kita ini kan disorot oleh dunia ini. Tapi ingatlah, Tuhan selalu ada menyertai kita. Amin. Jadi kita bukan seperti itu lagi. Makanya kita diingatkan lagi, buanglah ragi yang lama. Ragi yang lama. Pesta-pesta yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu kita buang. Makanya kita ini saudara, di dalam Alkitab, kalau kita menjadi umatnya Tuhan, adalah umat yang kudus. Kalian ya, dipisahkan. Tapi ingat, kalau saya melihat ya ke depan ini akan digenapi nanti kitab Daniel. Engkau Daniel sembunyikanlah firman itu. Nanti di akhir zaman banyak orang menyelidikinya, pengetahuan semakin bertambah. Ini pengetahuan semakin bertambah. Makanya dikatakan di dalam Alkitab, biarlah yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus. Ini akan terjadi saudara, karena ini akhir zaman. Maka kita yang hadir hari ini berbahagia. Kenapa berbahagia? Ketika kita mau berpesta, pesta yang diinginkan oleh Tuhan adalah pesta kemurnian dan kebenaran. Kita ini semua akan diberkati ke depannya. Ya, kalau saya perhatikan, kita ini yang perlu menjaga. Kenapa dunia ini saudaraku selalu terikat oleh pesta-pesta yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Karena mereka itu diikat oleh filsafat yang kosong.
termasuk ajaran turun temurun. Jadi kita kalau ditanya di dalam kita masing-masing, dari dosa apa nih saudara ditebus Tuhan? Karena nanti kan tanggal 18 ya, nanti Jumat Agung. Jumat Agung itu semuanya orang Kristen berkata Yesus mati di kayu salib menebus dosa umat manusia. Semua pasti akan mengakui. Tapi kalau kita tanya nanti, dari dosa apa ya saudara ditebus Tuhan di Jumat Agung ini? Semua orang bingung. Tapi kalau anak-anak Tuhan tidak bingung, karena sudah dicatat itu di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kita ini ditebus dari cara hidup nenek moyang kita yang diwariskan kepada kita. Apa itu? Dosa adat istiadat. Coba bacakan dulu biar kita lihat biar ngerti. Ayat 18, 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Jadi kita ini ditebus Tuhan dari adat istiadat. Kalau di apa dikatakan di Markus 7 ayat 13, disegai kamu hatani debata orang ala di adat nabi dan mulai. Itulah tadi di bilangan 6 itu tadi ayat 22, dirusak firman Tuhan karena adat istiadat. Sudah diberkati di gereja, diberkati lagi di rumah, diberkati dengan ulos, diberkati lagi dengan apa itu beras. Apalagi yang disampaikan saudaraku, kalau saya dan saudara belajar, yang disampaikan kutub. Kenapa disampaikan kutub? Saya songot torok nirapulilo soman no pinopamu. 100 narapulilosi, 100 kali melahirkan. Apa mana? Kutub itu coba 100 kali melahirkan. Ada yang sanggup? Berarti saya tahu 2, itu kan? Saya tahu 2 nggak umur manusia berapa? 70 tahun. Pola masa 100 anak nanon, berarti 2 masa tahun. Rasanya lebih merkosa dah. Rasanya lebih mengunda. So dia lebih notifi. Makanya kita berbahagia. Kita sadar, kita tahu kita ini ditebus dari cara hidup dari nenek moyang kita. Maka diingatkan kita, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu mari kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi kalau kita hidup dalam kemurnian dan kebenaran, kita ini tidak mampan lagi. Kalaupun ada nanti datang itu filsafat kosong atau ajaran turun-temurun, tidak mampan lagi. Kita kan sudah tahu filsafat kosong itu. Makanya nanti berbeda. Dari awal nanti sampai selesai ini, kalau ada firman Tuhan, ini nanti berbeda. Cara kita untuk menyampaikan acara ini dari awal nanti sangat berbeda. Kenapa? Ada firman Tuhan yang mengatur. Amin. Ada Roh Kudus yang berkuasa dalam hati kita. Sama seperti di zaman dulu waktu kita masih hidup. Kalau belum berpuasa nggak puas rasanya, ya kan? Padahal itu kan kata-kata sia-sia. Malah dikatakan di dalam Alkitab, kalau katakan A, katakan A. Kalau katakan tidak, katakan tidak. Jangan ditambah-tambah. Makanya nanti jangan ditambah-tambah ya. Biarlah firman Tuhan itu yang kita pegang ini nanti mengalirlah. Kalau secara dunia nanti tanya nanti. Dan kamu manon aman horko 20 contohnya. Anu udah lagi. No masuk tadi nanti pamun. Ada itu merusak. Padahal nggak ada. Ya, yang kita tahu dan saya sendiri tahu sampai hari ini, pasti kedua belah pihak kan sudah berposisi kan. Berapa nanti korbannya, berapa nanti yang mau diserahkan kan sudah tahu.
Jadi kalau sudah tahu, lebih baik dah terus terang aja. Om Mamang berkat sedia mau calon umum dengan sukacita. Amin. Tuh iman tuh kumam. Nah itu kan. Puji nama Tuhan. Tak perlu lagi kita teka-teki. Dikatakan 500 juta katanya dikasih. Dilihat dosen namok 500 juta. Padahal enggak ada. Hanya untuk menenangkan telinga. Hanya untuk membuat untuk orang lain. Jadi anak-anak Tuhan tidak ada lagi seperti itu. Itu kan filsafat-filsafat yang lama itu. Jadi kita ini, makanya saudara dikasihi Tuhan, saya tidak panjang-panjang menyampaikannya. Kalau di dalam Alkitab, kenapa kita beribadah dulu? Supaya kita ini semua diberkati Tuhan. Tidak hanya si Jessica dengan si Samuel, bukan. Bukan hanya keluarga si Manjutak dengan keluarga si Daputak, bukan. Kita semua yang hadir ini yang mendengarkan firman Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Kita diubah oleh Tuhan. Hidup kita sejalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Itu maksudnya. Jadi kalau kita berpesta, biarlah kita berpesta dengan kemurnian dan kebenaran. Tidak ada lagi yang lama. Ya, tidak ada lagi sifat-sifat yang lama. Ayat terakhir. Ulangan 20. Ya, ini berkat. Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu. Amin. Anak kita yang mau dipinang dan anak kita yang meminang hari ini akan diberkati Tuhan. Itu buah kandungan. Anak-anak kita dipelihara Tuhan. Anak-anak kita dituntun oleh Tuhan. Ya, diberkati loh. Makanya jika kita sungguh-sungguh, baiklah kita berpesta dengan kemurnian dan kebenaran. Amin. Kita berpesta. Jadi kalaupun tanggal berapa nanti diberkati mereka, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati. Tidak ada lagi berkat yang dari kita. Amin. Itu nanti ke depannya. Ya, makanya kita buang ragi yang lama. Itu kita ingat. Makanya sekarang kita diingatkan oleh Tuhan supaya jangan kita melupakan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Kita turutkan Tuhan, kita utamakan Tuhan dalam hidup kita. Makanya berjalanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini diingatkan kita, jika kita benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, nanti Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memberkati kita, termasuk buah kandungan kita tadi. Engkau yang terbaik dan termulia di dalam hidup kami. Ketika hamba-Mu berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi Engkau sendiri tidak pernah berhenti. Kuasa-Mu, Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami, mengurapi kami, menuntun kami supaya kami berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Baik acara kami mulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan hadir, Tuhan campur tangan, kuduskan hati kami, kuduskan mulut lidah kami. Apapun yang kami bicarakan, biarlah mempermuliakan Engkau. Kalaupun ada kuasa-kuasa si jahat yang mengganggu hati pikiran kami, sudah dia nyahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada tempat kursi, hanya Roh Kudus yang dari surga. Engkau yang berkuasa mengurapi hati kami, menguduskan kami, memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur, dan kelanjutan acara ini Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adalah keluarga besar Simanjuntak. Langsung saja kepada perwakilan keluarga besar Simanjuntak.
Saya serahkan kepada perwakilan. Puji nama Tuhan. Jadi kami mewakili dari keluarga Bapak Sidaputar. Sebenarnya nggak lagi wakili karena sudah di sini sebenarnya langsung ya. Tapi tujuannya supaya semua boleh berfungsi. Jadi kami diunjuk dari hamba Tuhan PPK mewakili dari pihak Parburu menanyakan tujuan kedatangan orang Amang Simajuntak dari tebing tinggi ke sini. Walaupun sebenarnya kami sudah tahu tujuannya sebenarnya, tapi nggak apa-apa supaya semua yang hadir di dalam acara ini bisa mendengarkan tujuan dari kedatangan orang Amang. Terima kasih, kami persilakan. Puji Tuhan, kami pun seperti apa yang diucapkan oleh Amang Pendeta Jawa dan juga seluruh pimpinan. Jadi juga kepada Amang Sidaputar, kalaupun seperti tekniknya Amang, ya sama-sama lah kita pahami. Kenapa kita buat seperti ini? Supaya orang di luar kita tidak menuduh kita, ya, tetapi mereka melihat acara tubuh Kristus ini, ya, menjadi saksi orang Amang di daerah ini. Puji Tuhan. Baiklah, kami dari keluarga Pak Anak, karena kami tadi sudah ditanya, ya, maksud dan kedatangan kami ke rumah keluarga si tahu sama keluarga Amang dalam rangka kedatangan kami di sini, ya, karena tadi kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, ya, dan dimanapun langsunglah kepada inti, ya. Kalau yang dulu lagi yang lama, memang seperti ini cara duduknya, tapi cara ngomongnya berbeda. Ketika saya dulu jadi Parsinamuka, tapi sekarang sudah Tuhan pakai kita menjadi humas di PTK ini. Puji nama Tuhan. Nah, kedatangan kami ke tempat ini, Amang, ke rumah kita diberkati Tuhan ini adalah satu tujuan keluarga besar Partai Sidaputar. Dalam hal ini peminangan sekaligus mengantar ucapan syukur kami, ya. Dalam hari ini saya tanya tadi Bapak Simanjuntak, memang sudah di sinilah semua, nggak ada episode pertama dan kedua lagi. Tuhan berkatilah, itulah maksud dan tujuan kami datang ke rumah keluarga besar warga Sidaputar. Puji Tuhan. Haleluya. Takutnya Samuel nggak fokus, ya kan? Oke, boleh Samuel berdiri? Boleh dikasih mic-nya? Samuel kira-kira sudah berapa lama berkenalan dengan saudara Jessica? Puji Tuhan, perkenalan kami hampir lebih dari 5 bulan. Oh, 5 bulan. Berat. Haleluya. Sudah kenal ya. Kita panggilkan. Oh, panggilannya apa ya, saudara Samuel? Sayang aja lah. Oh, tadi malam tondi-tondiku kayaknya. Sudah ganti ya? Oke ya Kak. Sayang. Haleluya. Ayo sayang. Dia saking cantiknya loh Samuel, sampai ditutup-tutup begini. Awas nanti terpijat. Ya silakan maju. Ayo. Pelan-pelan. Ayo maju. Jangan malu-malu. Coba panggil saya. Kira-kira benar ini saudari
Siapa kira-kira? Tahu itu. Kita buka ya. 1, 2, 3. Boleh saudara? Boleh. Siapa ini? Ini bukan. Itu kayaknya si bungsu itu. Oh, bukan berarti ya. Oke, percobaan kedua. Ini kali ini pasti benar deh, pasti benar. Ayo, silakan masuk. Panggil dulu. Ayo panggil lagi. Tondi ku sini lah. Ayo Tondi. Agak cepat ya Tondi ya. Oke, coba panggil lagi. Sayang sini. Iya bang. Ini udah pasti benar sih. Ini udah pasti benar. Benar nggak? Bukan. Loh, banyak banget palsunya ya. Oke, kita buka ya. 1, 2, 3. Selamat datang saudari Jessica. Oh, saudara Samuel pun nggak mau berbalik ya. Oke, silahkan kembali. Udah lebih lagi. Ayo, ini pasti yang terakhir ini yang paling benar ini. Ayo. Jessica sudah buta sayangku, keluarlah. Sekali lagi dong. Ya, mari. Loh, kok beda lagi? Boleh panggil lagi katanya sekarang. Sayang, kesinilah. Iya sayang. Oh, ini langsung balik dia. Benar ya. Oke, kita buka ya. Siap-siap kamu silau dengan kecantikannya ya. 1, 2, 3. Oke, beri tepuk tangan. Ya, silakan duduk saudari Jessica. Sedang dilakukan. Apakah kau sudah benar ada hubungan sama Samuel? Iya Pak, kami sudah ada hubungan. Jadi karena kami sudah mendengarkan langsung dari guru kami bahwa memang benar mereka sudah ada hubungan serius, sehingga orang tua atau mewakili dari orang tua Samuel hari ini mengambil keputusan untuk datang ke rumah kami dengan tujuan meminang atau melamar dari guru kami. Jadi tujuan orang Amang kami terima dengan baik. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangannya. Sekarang kita mau mendengarkan langsung dari pihak pria dan wanitanya. Boleh berdiri di sini, maju ke depan. Kita akan sama-sama mendengarkan pengutaraan. Shalom. Sejahtera bagi kita semua. Jadi kedatangan kami sekeluarga ke sini, terutama saya, adalah ingin melamar Jessica, sang pujaan hati saya. Biarlah semua ini demi kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Jadi izinkan saya untuk mengutarakan hati saya. Jessica aku yang paling cantik. Jadi, Lihat ya Jess. abang kesini mau melamar kamu. Jadi dengan hati yang paling dalam ingin dapat kata yes dari kamu. Jadi tolong diterima abang di sini. Ya, silahkan dijawab. Puji Tuhan, kami bersyukur hari ini kita semua boleh ada berkumpul di tempat ini. Sebenarnya ini bukan tidak pernah terpikirkan seperti itu ya.
saya belum berpikir tahun ini tahunnya seperti itu. Jadi masih sedikit terkejut juga gitu, masih nggak nyangka. Kami juga berteman terbilang masih saling mengenal itu masih singkat, belum lama seperti itu. Tapi memang kalau memang dari Tuhan itu jodoh yang dari Tuhan yang terbaik, memang waktunya cepat. Segala sesuatunya memang terbaik disediakan Tuhan seperti itu kan. Jadi kami juga, saya pribadi juga bersyukur di tempat ini. Abang ini datang dengan niat baik. Ternyata ini jawaban dari doa-doa itu selama ini. Karena saya tahu bukan hanya saya saja yang berdoa, bukan hanya keluarga, baik penggembalaan, Bapak Gembala, Ibu Gembala, banyak jemaat juga yang turut berdoa untuk saya gitu kan. Jadi di sini saya menjawab, ya, saya menerima lamaran Abang. Oke, boleh berikan tepuk tangannya yang meriah saudaraku. Oh iya. Untuk jadi istri ya? Oke. Karena kita kedua orang tua saling mendampingi dan perwakilan dari Di sini ada sebuah cincin. Cincin ini adalah simbol kasih Yesus sebagai contoh kasihku kepadamu. Jadi terimalah cincin ini dengan penuh rasa syukur. Cincin ini sebagai bukti, sebagai pengikat antara hubungan kita, hubungan saya, hubunganku dengan Abang secara pribadi lebih dekat lagi. Sekarang tidak ada ujungnya. Begitu juga kasihku, sayangku sama Abang tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Jadi cincin ini akan kusematkan di jari Abang. Oke, baik. Boleh berikan tepuk tangan. Saya sama Simanjuntak, saya bawa sebagian dari keluarga besar dari Opung Ezra. Jadi saya akan memperkenalkan pertama dari abang-abang saya. Yang pertama ada di sini Abang Mahanaim Simanjuntak, dia sebagai wakil saya di sini. Yang nomor 2 itu tidak hadir di tempat ini, namanya Nur Maria Laini. Dan nomor 3 ada Frida Arina Simanjuntak. Dan nomor 4 ada Adriano Simanjuntak. Yang nomor 5 ada Maria Magdalena. Dan yang terakhir adalah saya. Dan saya di sini membawa wakil saya, ada Uda. Mungkin Uda yang lebih tahu, lebih ingat keluarga dari Opung Mahanaim. Jadi saya persilakan bantu mengenalkan semua. Bapak Ibu sekalian, ialah keluarga Opungnya bapak saya namanya Opung Mahanaim. Dari nama ini ada yang tersulut. Bapak kami punya anak laki-laki 6, perempuan 5. Bapaknya nomor 1, kalau saya dari laki-laki nomor 5, kalau dari semuanya nomor 8. Jadi kami keluarga besar, tetapi saudara yang 6 ini sudah 3 dipanggil Tuhan. Jadi inilah dari kami, singkat. Dan ini yang kami bawa sekarang. Pertama, inang mudanya, kakak ipar saya, suaminya abang saya kandung. Baru saya, udahnya.
Nah, saya seorang diri karena saya sudah juga ditinggal istri kembali. Jadi selanjutnya among gurunya, among guru, inilah among gurunya kakak saya, habis dia baru saya tinggal di Medan, saya tinggal di PBB. Terus anak saya ikut satu orang ini juga belum bangun ini bapak. Potret lah di mana kau berada nah, itu anak saya. Terus saudara kami yang ada di daerah ini, inilah pariban kami Tagalog, Mama Dian, Mama Christine. Jadi tinggalnya di sini. Jadi oleh karena jasa pariban kami ini, maka anak kami ini dapat sinyal melalui dia. Jadi ternyata memang kalau udah dalam Tuhan tadi, maka saya minta sekarang mata baik sekali Tuhan. Apa yang kami minta itu terima. Jadi itulah singkat sementara. Terasa nantilah pada hari hanya mungkin ada beberapa orang lagi yang datang. Dan untuk perwakilan nggak usah bahas semua karena masalah jarak jauh. Nah, saya rasa itulah secara singkat perkenalan dari kami keluarga Sidabutar. Salam. Jadi saya juga di sini akan memperkenalkan keluarga kami, keluarga besar keluarga Bapak Sidabutar. Di sebelah kiri saya bapak saya sendiri, dan di sebelah kanan ini ada mama saya, Bu Pandiangan. Adik saya yang di bawah saya, Tadita, tidak berada di sini, sedang menempuh pendidikan kuliah di Kota Solo. Jadi kemungkinan nanti bulan hari pesta akan datang. Lalu adik saya selanjutnya yang nomor 3 ada Lydia Natalia Sidabutar, yang keempat ada Elizabeth, yang kelima yang terakhir bungsu kami namanya Rahel. Ya, inilah keluarga kami, keluarga besar Sidabutar. Terima kasih. Mantap untuk menyampaikan sepatah kata atau ucapan terima kasih atas sudah terlaksananya acara ini, dan nanti diikuti juga oleh Bapak Sidabutar. Dipersilakan. Ucapan syukur boleh agak maju ke depan saja, Bu. Iya, silakan berdiri. Boleh di bawah saja, Pak. Nanti diterima oleh Bapak Sidabutar. Iya, silakan maju, Pak. Iya, menghadap ke Bapak Sidabutarnya, Pak. 3 langkah, Pak. Iya, boleh dikasih mic-nya, Pak. Marilah kita nanti berkata sebagai bukti pemenangan ini, bukti nyata dan semua proses-proses yang sudah telah jalankan dan disaksikan para hambanya dan semua jemaat. Jadi sebagai tanda ucapan syukur kami karena visi kami tercapai dan rencana kami pemenangan telah disetujui, diterima. Oleh karena itu kami berterima kasih. Sebagai bukti terima kasih kami serahkan ini untuk Tuhan. Salam. Oke, lihat kamera. Lu biar difoto. 1, 2, 3. Sekali lagi. Lihat kamera, Pak. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Pak. Selanjutnya yang dari Inang. Dari Inang ke Inang ini. Iya. Silakan dipegang, Bu, menghadap kamera. 1, 2, 3. Senyum, Bu. 1, 2, 3. Oke. Ya, nanti semua untuk kamu. Oke, silakan dipegang, lihat kameranya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kepada saudara Samuel, boleh langsung ke pujaan hatimu. Iya. Senyum. 1, 2, 3. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Demikianlah penyerahan ucapan.
Biasanya keluarga besar Sidabutar bersama keluarga besar Simanjuntak, ini semua karena Tuhan. Ya. Tadi saya dengar daripada pertemuan mereka tidak ada satu semester, ya, masih 5 bulan. Nah, jadi memang, ya, tapi nanti jangan bernaung dicintainya aja kalian berdua, ya. Sebab cinta cerita indah namun tiada artinya. Lanjutkan dengan kasih Kristus. Haleluya. Dan kami berterima kasih kepada gembala di tempat ini, bahkan juga semua rombongan dan semua keluarga sidang jemaat. Inilah ucapan syukur kami kepada Tuhan, dan juga semuanya sudah melihat apa yang sudah dilakukan keluarga besar kedua belah pihak, dan semua karena tuntunan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Sidabutar boleh menyampaikan sepatah dua katanya kepada hamba Tuhan dan kepada jemaat. Karena dikasih ucapan syukurnya, jadi aku berdiri lah. Shalom, 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 shalom. Sampai jadi tinggal beberapa poin lagi acara selesai. Jadi kalau bagian-bagian bilang terima kasih, ini itu bagian saya itu. Dasarnya semua adalah firman Tuhan. Pemberian, seserahan atau ucapan syukur itu kita adopsi dari kebenaran. Ketika juga Isa, ya, atau diwakili oleh Eliezer yang meminang, ya, calon istrinya, dia juga membawa barang-barang yang mahal dan yang indah. Dia juga memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada keluarga perempuan. Jadi apa yang kita lakukan, walaupun ini sering kita lihat di YouTube, tetapi dasarnya kita berdasarkan firman Tuhan. Amen. Jadi kami mewakili dari pihak para buruh mengucapkan terima kasih kepada keluarga Peranak yang sudah membawa seserahan yang saya lihat, karena isinya saya tidak tahu, tapi dari tempatnya saya yakin isinya pasti mantap. Ya, karena saya lihat tadi ada Alkitab, saudara. Ya, karena dari Alkitab itunya semua, dari situ uang, dari situ emas, dari situ kesehatan, dari situ hubungan baik, dari situ adat yang baik. Alkitab punya adat, saudara. Ya, jadi adatnya Alkitab itu adalah kasih. Jadi kita bersyukur acara ini tidak ada perdebatan. Kita bersyukur acara ini tidak ada tawar-menawar, ya, bagaikan paringgi-renggi istilahnya, ya. Tapi kita bersyukur ini berjalan semua dengan lancar, sehingga kedua calon ini yang sudah bertunangan, mereka bisa senyum dengan tulus dan ikhlas. Mereka tidak memikirkan jangan-jangan nanti habis ini kelahi kedua keluarga, ya. Jadi sekali lagi juga kami ucapkan terima kasih kepada penggembalaan setempat. Tentunya tanpa penggembalaan tidak mungkin ini terjadi. Khususnya kepada Bapak Gembala, kami ucapkan juga terima kasih bersama dengan Ibu, ya, dan juga secara khusus kepada protokol yang sudah berjuang dengan keras. Walaupun dia sudah mengatur sedemikian rupa, tapi karena dia berada di bawah otoritas gembala, gembala boleh mengubahnya kapan saja. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Ya, ya, apa-apa dikasih tepuk tangan. Dan selanjutnya, kalaupun nanti selesai acara ini, biarlah kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan.
agak sedikit luar biasa kali ini. Kenapa? Karena saya lihat pihak dari para anak ini gereja Pentakosta juga. Tadi Amang Gembala bilang di sini biar kita adu dulu GT sama GT kan. Ya. Tapi ini bukan mengadu namanya. Karena ini sudah sama-sama dalam pengajaran. Jadi visi misinya sudah sama, sudah satu. Jadi saya yakin, saya percaya apa yang kita perbuat semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kurang lebih dari penyambutan kami mohon maaf karena hanya Tuhan yang tidak ada kekurangan. Jadi sekali lagi doakanlah kami, keluarga besar Tidak Butar, supaya kami tetap dalam keadaan sehat, ya, sehingga sampai hari H yang kita tentukan nanti bisa semua kita hadir dengan sukacita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik saudaraku, kita sudah berada di penghujung acara. Kita berterima kasih buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga buat dua keluarga besar. Terima kasih juga buat para hamba tamu undangan yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan juga kita tetap dukung saudaraku, dukung dalam doa sampai hari kepernikahannya nanti bisa lancar. Dan juga untuk kedua pasangan bisa menjaga hati. Jika ada kesalahan saudaraku dalam penyebutan nama, mohon saya dimaafkan. Oke, untuk doa penutup saya serahkan kepada Bapak Gembala. Karena kami dulu sudah melaluinya, tapi saya lihat ini menjadi motivasi kepada yang muda-muda, yang belum dapat jodoh, cepat siapkan cincinmu. Ya, kalau belum dapat jodoh, ya bilang sama hamba Tuhan biar kami berlutut untuk supaya kalian cepat dapat jodoh. Ini juga menjadi motivasi kepada kaum bapak, kaum ibu belum pernah tunangan seperti ini, buat di rumah seperti ini, panggil sayang, siapkan cincinmu, kasih. Karena dulu belum pernah aku kasih cincin sama kamu, baru sematkan cincin inilah tanda cintaku kepada kamu, bilang gitu. Di antara kita, ini menjadi motivasi bagi kita. Kaum bapak, ya udah ketawa-ketawa sih lagi. Lakukan di rumah nggak apa-apa. Bisa gembala mendamping untuk supaya apa gitu. Baik kaum ibu siapkan seperti itu. Ini menjadi motivasi. Jadi kita semua ke depannya kan kalau kita mau menikahkan anak-anak kita kan enak seperti ini. Ini belum pestanya udah banyak, tapi kalau pestanya nanti lebih banyak lagi. Jadi saya juga berterima kasih kepada hamba Tuhan Amang Tupang, Amang Jawa. Bapak Jawa ini kemarin saya telepon. Kalau secara dunia nggak datang ya. Kenapa? Kenapa mau pesta? Kenapa gagal siadu baru aku disuruh katanya kan? Ya sebenarnya karena ada di dalam Tuhan. Ini kan sama sekretaris sudah saya sampaikan. Sekretaris ini menyampaikan kepada ketua yang memilih sebenarnya siapa yang mau berangkat ke sini. Tapi ke sekretaris ini karena ada meninggal jemaat hari ini, jadi diutuslah. Amang lah, gimana caranya ini katanya. Udahlah, Amang Jawa nanti ke telepon. Kalau bapak itu siap itu bilang gitu. Terima kasih teman. Jauh dari gunung Amang ini, bawa asam. Karena ada si asam. Ya, jauh dari si asam. Di sana itu dari Amang Tupang, dari Simpang Tipak. Jadi Atipak Bisude Pulau Ton. Iya. Puji Tuhan. Kita angkat dulu pujian kita kasih dari surga memenuhi tempat ini. Dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidup. Kasih dari Bapa
Tuhan. Ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Biarlah kami Tuhan lebih lagi mengenal Engkau dengan benar. Kalaupun ada acara kami lanjutkan, tetap Tuhan hadir. Engkau Tuhan menyertai kami. Biar apapun yang kami lakukan, apa yang kami bicarakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kalaupun nanti kami kembali dari tempat ini, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menjagai kami, Tuhan yang memelihara hidup kami. Biarlah tetap sukacita dan damai sejahtera dari surga memerintah di dalam hati kami. Angkat tanganmu, arahkan hatimu ke surga, kita menerima berkat. Turunlah berkat dari Bapa yang di surga, cinta kasih dan pertolongan dari Yesus Kristus Tuhan kita, tetap persekutuan dengan Roh yang Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Demi nama Yesus, kami akhiri acara ini. Biarlah Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Yang percaya katakan,